siapa di sini yang nggak punya cita-cita? Saya rasa semua dari kita punya cita-cita, punya mimpi, punya sesuatu yang ingin kita capai. Tapi apakah semuanya itu mudah? Dan apa yang kita bisa pelajarin dari Alkitab? Alkitab itu pedoman hidup kita. Kita tahu sebagai seorang Kristen yang pengen mengenal Tuhan, mau gak mau kita harus belajar dari Alkitab dan dari tokoh-tokoh Alkitab. Hari ini saya pengen cerita apa yang saya pelajarin dari renungan dari pastor luar negeri, Pastor Rick Warren, yang ngebahas soal cerita hidupnya Yusuf. Kita semua tahu ceritanya Yusuf ya, tapi saya akan jabarin lagi seperti apa sih perjalanan mimpinya Yusuf dan kehidupannya Yusuf. Kalau kita lihat dari masa mudanya sampai dia nantinya berhasil, hidupnya Yusuf tuh gak gampang loh. Hidupnya Yusuf penuh dengan lika-liku, dan kalau kita bisa belajar dari gimana mimpinya terwujud, mungkin kita juga bisa mewujudkan mimpi kita, atau kita bisa bertahan dalam menghadapi masalah-masalah kita di saat kita mengejar mimpi kita. Nah, makanya Pastor Rick Warren waktu itu jelasin bahwa di dalam hidup, di dalam kita mengejar impian kita atau mengejar mimpi kita, sebenarnya ada 6 fase dalam hidup kita. Fasenya itu dimulai dari fase pertama, fase mimpi atau dream. Di sini pertama-tama Yusuf dikasih mimpi sama Tuhan. Dikasih mimpi bahwa bekas gandumnya dia itu disembah sama bekas gandum keluarganya. Nah, dan yang kedua, Yusuf membuat keputusan untuk ngasih tahu atau decision. Dia habis dari dream ke decision. Keputusan untuk ngasih tahu keluarganya. Bu, Pak, teman-teman, kakak-kakak, aku punya mimpi seperti ini loh. Hasilnya, kok bukan didukung, tapi malah kecewa. Nah, masuklah ke fase ketiga, disappointment, fase kekecewaan. Nah, biasanya kita tuh di fase yang ini udah ngerasa kayak, aduh, kok keluarga gak dukung impian, kok orang-orang terdekat saya malah ngecilin saya, kok gini banget ya. Tapi tunggu, ada lagi fase-fase berikutnya yang lebih mengesalkan. Di fase keempat, setelah kita mengalami kecewa atau disappointment, fase berikutnya jika kita udah melewati semua kekecewaan itu adalah fase penundaan atau delay. Di fase ini kita gak jelas hidupnya. Kita lagi nunggu waktunya Tuhan, tapi kita gak tahu kapan giliran kita untuk mendapatkan mimpi kita itu. Dan di fase keempat ini, setelah kita melewati fase mimpi, dream, fase decision, keputusan, dan fase delay atau penundaan, di fase keempat, fase delay atau kekecewaan di fase delay atau fase penundaan ini adalah fase yang biasanya paling mengecewakan dan ujung-ujungnya membawa kita ke fase kelima, yaitu fase jalan buntu atau dead end. Jadi udah dapat dream, habis itu kita decision, ternyata dapetnya disappointment, terus mesti ada delay, sampai kita udah ngerasa dead end. Di saat semuanya udah gak ada harapan, semuanya udah lupa, ya kan, di delay kan kasarnya si Yusuf dilupain sama juru minuman.
udah bener-bener kecewa, udahlah kasarnya Yusuf, udahlah gue dipenjara ya seumur hidup. Dalam hati ya mungkin bisa berkata begitu. Tapi kalau kita tetap percaya sama waktunya Tuhan, percaya sama sifatnya Tuhan yang gak akan pernah membiarkan mimpi kita terbuang percuma, maka kita akan sampai di fase ke-6. Fase dimana mimpi itu sampai ke kita, atau fase kita ditebus, dibebaskan. Fase deliverance. Jadi 6 fasenya adalah dream, decision, disappointment, delay, dead end, deliverance. Gak gampang ngelewatin semua mimpi kita, gak gampang ngelewatin hal-hal ini. Mungkin kamu ada di fase disappointment, mungkin kamu ada di fase dead end. Saya gak tahu fase kamu ada di mana. Tapi apapun fase dalam hidup kamu, tetap bikin keputusan. Kalau Tuhan udah kasih sebuah mimpi dalam hidup kamu, percayalah bahwa Tuhan pasti akan kasih mimpi itu kepada kamu. Semoga video ini ngebantu. Kalau yang lagi patah semangat, inget fasenya memang panjang, tapi waktu Tuhan pasti yang terbaik. Nama saya Eskal Wijaya, Tuhan Yesus memberkati. Bye.